Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan bagi keluarga Damar Wiratama. Seorang pejabat jujur, sederhana, dan dikenal tegas melawan korupsi di daerahnya. Namun, di balik tepuk tangan masyarakat, ada tatapan iri yang menunggu dalam diam. Dan di balik doa syukur yang dilantunkan, ada bayangan yang ikut mengintai. Ruang makan keluarga Damar terasa hangat. Dinding berwarna krem lembut, meja kayu jati sederhana, dan lampu gantung kuning keemasan menerangi wajah-wajah lelah namun bahagia. Rani, anak perempuan berusia 10 tahun, menepuk tangan kecilnya sambil tertawa. Yoga, kakaknya yang remaja, sibuk menggoda ayahnya dengan ekspresi bangga. Ayah sekarang terkenal banget. Tadi di sekolah aja, Bu Guru nunjukin fotonya di koran. Damar Wiratama, pejabat paling jujur seprovinsi, berhasil bongkar kasus korupsi miliaran rupiah. Sudah, jangan dilebih-lebihkan. Ayah cuma melakukan kewajiban. Kejujuran itu bukan prestasi, itu seharusnya jadi hal biasa. Tapi zaman sekarang, Mas, yang jujur itu langka. Orang kayak kamu pasti banyak yang suka. Tapi juga bisa banyak yang benci. Aku nggak takut, Bu. Selama niat kita benar, Allah pasti jagain. Beberapa detik keheningan. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Rani tiba-tiba menatap ke arah jendela. Bu, di luar kayaknya ada yang ngeliatin deh. Mana? Tadi ada bayangan hitam. Cepet banget, kayak orang lari. Paling cuma kucing. Kamu suka ngeliat bayangan sendiri kan, Ran? Sudah. Udara malam dingin. Aku tutup jendelanya. Pak Damar berjalan ke arah jendela. Dari balik kaca, hanya terlihat kebun belakang yang gelap, tapi seolah ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menatapnya kembali meski tak terlihat jelas. Ia menatap beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu menutup tirai perlahan. Mas, tadi kamu lihat sesuatu? Nggak ada, cuma bayangan pohon. Kamu jangan panik. Aku nggak panik. Cuma hawa rumah ini rasanya beda. Sejak siang tadi, waktu kamu pulang bawa piagam itu, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kamu. Ucapan itu diabaikan begitu saja. Tapi malam memang punya caranya sendiri untuk memperingatkan manusia yang lengah. Dan peringatan pertama baru saja datang. Malam semakin larut. Rumah Damar sunyi. Bu Ratna terbangun karena merasa dingin yang aneh, seperti angin menembus kulit meski semua jendela tertutup rapat. Ia membuka mata perlahan, jam di dinding menunjukkan pukul 2:15 menit. Dari arah dapur terdengar suara lirih, seperti langkah kaki yang sangat pelan, diiringi bunyi logam beradu lembut. Bu Ratna menelan ludah, menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti. Lalu muncul suara lain. 3 ketukan di kaca jendela. Mas bangun. Dengar nggak? Kenapa? Ada yang ngetuk jendela 3 kali. Aku dengar jelas. Paling angin, kamu tuh suka parno. Tapi tadi sore, aku juga lihat bayangan di halaman belakang.
sekarang ada suara. Mas, tolong deh, lihat sebentar aja. Aduh, iya. Pak Damar akhirnya bangun. Ia menyalakan lampu tidur. Cahaya kuning redup menyorot wajah Bu Ratna yang pucat. Mereka berdua melangkah ke arah ruang tamu. Hening. Hanya suara detik jam dan tiupan angin yang seperti berputar di dalam rumah. Di dekat jendela, tirai bergoyang perlahan meski semua ventilasi tertutup. Siapa di sana? Mas, lihat deh, di kaca kayak ada bekas tangan, tapi warnanya hitam. Pak Damar menatap. Benar, di kaca jendela itu ada bekas telapak tangan seperti hangus. Ia ragu, ingin menyentuh, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil dari luar. Lembut, tapi menyeramkan. Astagfirullah. Siapa di luar? Kalau cuma iseng, saya lapor RT. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang terasa lebih berat, lebih dingin, dan membawa aroma seperti bunga melati busuk. Mas, aku sumpah ini bukan angin. Ini ada sesuatu di sini. Ratna, tolong ya. Jangan mulai ngomong hal-hal nggak masuk akal. Aku capek. Besok banyak rapat. Yuk, tidur lagi. Damar berjalan lebih dulu, tapi sebelum mematikan lampu, ia sempat menatap lagi jendela itu. Bayangan samar seperti sosok wanita berambut panjang tampak melintas cepat di luar. Sekejap saja, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ia diam, tak mengatakan apapun pada Ratna, lalu mematikan lampu. Malam kembali sunyi, tapi dalam kesunyian itu, sesuatu telah menempel pada rumah itu. Sesuatu yang bukan dari dunia mereka. Dan saat Damar memejamkan mata, dari luar jendela terdengar bisikan yang sama seperti sebelumnya. Semua akan hilang. Semua akan hilang. Rani menggeliat dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di ujung tempat tidur. Tanpa wajah, hanya mata merah menyala. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu mengangkat tangan perlahan dan setiap gerakannya membuat udara di kamar semakin dingin. Rani menangis dalam diam sampai akhirnya tubuhnya menegang. Di ruang sebelah, Bu Ratna terbangun karena mendengar bunyi seperti sesuatu jatuh. Ia berlari ke kamar anaknya. Rani sudah duduk di tempat tidur, menangis dengan mata terbuka lebar. Rani kenapa nak? Kamu mimpi buruk ya? Bu, di atas ada orang di langit-langit. Dia ngeliatin aku, Bu. Dia bilang mau ngambil ayah. Bu Ratna mendongak. Langit-langit kamar kosong. Tapi hawa di ruangan itu seperti baru saja dilewati sesuatu. Aroma bunga melati kembali terasa. Bu Ratna memeluk Rani erat-erat sambil berdoa dalam hati. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar yakin sesuatu sedang memperhatikan keluarga mereka. Malam pertama setelah penghargaan itu seharusnya menjadi malam kebanggaan. Tapi justru menjadi malam pertama dari serangkaian teror. Sebuah tanda bahwa kejujuran di dunia yang penuh iri dan dendam punya harga yang tidak murah. Pagi hari, dapur terasa lebih gelap dari biasanya meski matahari sudah tinggi. Bu Ratna menyiapkan sarapan, tapi tangannya gemetar. Sendok jatuh ke lantai. Suara dentingnya menggema lebih nyaring dari seharusnya. Bismillah, cuma gugup. Ia menoleh ke jendela dapur. Ada bekas tangan hitam yang sama seperti semalam. Kini lebih jelas,
seperti sidik jari terbakar di kaca. Ya Allah. Ia mundur perlahan. Dari arah ruang tamu terdengar suara kursi bergeser sendiri. Bu Ratna menahan napas. Siapa di situ? Lalu tiba-tiba, gelas di meja jatuh sendiri dan pecah. Ketakutan yang awalnya ia sangka perasaan semata, kini mulai menunjukkan bentuk. Namun, yang lebih menyeramkan dari suara dan bayangan adalah rasa bahwa rumah itu sudah bukan milik mereka lagi. Siang hari, Pak Damar sedang rapat daring dengan stafnya. Layar laptop menampilkan beberapa wajah serius membahas proyek infrastruktur. Namun, tiba-tiba kamera laptopnya bergetar halus lalu menampilkan bayangan samar seperti wajah wanita di belakangnya. Pak, di belakang Bapak itu siapa ya? Belakang saya. Damar menoleh dengan cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tadi barusan, Pak. Kayak ada bayangan perempuan, rambutnya panjang banget. Mungkin pantulan cahaya. Internet kadang gangguan. Fokus ke laporan saja. Rapat dilanjutkan, tapi pandangan Damar tak lepas dari pantulan layar. Beberapa kali, ia merasa bayangan itu muncul lagi, duduk di kursi belakangnya, lalu menghilang begitu saja. Sore hari, Rani dan Yoga pulang dari sekolah. Begitu membuka pintu rumah, keduanya langsung diam. Kok baunya aneh ya, Kak? Kayak bunga busuk. Iya, bau melati tapi kayak udah lama banget. Mereka masuk pelan. Di ruang tamu, ada kucing hitam mati. Mulutnya berbusa, matanya terbuka. Kucingnya, Kak. Bu Ratna berlari keluar kamar. Wajahnya pucat, matanya sayu karena tidak tidur semalam. Astagfirullah, siapa yang bisa tega? Bu, ada apa lagi? Damar melihat pemandangan itu dan diam, lalu berkata pelan tapi tegas. Buang saja, jangan dibesar-besarkan. Mas, ini bukan kebetulan. Aku udah mimpi hal aneh 3 malam ini. Bu, tolong, jangan takut-takutin anak-anak. Bu, di sekolah tadi aku lihat bayangan yang sama kayak semalam. Dia berdiri di pagar rumah, ngeliatin aku. Semua terdiam. Damar menatap Rani lama. Wajahnya berusaha keras menolak rasa takut yang mulai tumbuh. Ratna memeluk putri kecilnya berusaha menenangkannya dan meyakinkan Rani bahwa itu semua hanya ilusi. Malam harinya, Pak Damar akhirnya menuruti permintaan istrinya untuk memeriksa halaman belakang. Ia membawa senter dan cangkul kecil. Di belakang rumah, di dekat pohon mangga, tanah tampak tergali sebagian. Damar menyorot senter ke sana dan menemukan bungkus kain hitam terikat benang merah. Ia berjongkok, membuka ikatan perlahan. Di dalamnya ada foto dirinya yang terbakar separuh, kuku manusia, dan sisa rambut panjang. Astagfirullah, ini apaan? Siapa yang... Sebelum sempat bicara lagi, lampu senter mati tiba-tiba. Suara tawa pelan terdengar dari arah sumur. Lembut, menyeret, seolah perempuan tua sedang mengejek. Kejujuranmu akan kubayar dengan kehancuran. Pak Damar menjatuhkan cangkul, napasnya terengah. Ia lari kembali ke rumah. Di dalam rumah, Bu Ratna sudah menunggu sambil menggenggam tasbih. Ia langsung tahu dari wajah suaminya bahwa sesuatu telah ditemukan. Mas, kenapa? Kamu lihat apa? Ada sesuatu dikubur di belakang. Foto, rambut, kuku. Aku udah bilang, Mas, ini bukan hal biasa.
ada yang benci sama kamu. Gak mungkin. Siapa yang sejahat itu? Orang yang merasa kamu halangi, mungkin yang korupsinya kamu bongkar. Hening panjang. Pak Damar menatap lantai, lalu bangkit pelan. Kalau ini memang santet, aku gak akan tinggal diam. Besok kita minta bantuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Damar berdoa bukan untuk rezeki atau jabatan, tapi untuk keselamatan. Karena dalam rumah yang sunyi itu, mereka semua tahu ada sesuatu yang kini hidup di antara mereka. Pagi yang baru seharusnya membawa terang. Namun bagi keluarga Damar, sinar matahari kini terasa seperti api, membakar ketakutan yang belum padam. Mereka telah melihat tanda-tanda, tapi belum tahu siapa yang mengirim semua ini. Dan hari itu, jawaban mulai menunjukkan dirinya. Pagi menjelang siang, Bu Ratna menjemput seorang ustadz tua, Ustadz Mahfud, dikenal bijak dan ahli ruqyah di kampung itu. Langkahnya pelan, tapi sorot matanya tajam. Di ruang tamu, Ustadz Mahfud duduk berhadapan dengan keluarga Damar. Udara terasa berat meski semua jendela terbuka. Saya udah dengar semuanya dari Bu Ratna. Tanda-tanda yang kalian lihat bukan hal biasa. Maksud Ustadz, ini santet. Ya, ilmu hitam yang dikirim dengan niat menghancurkan. Biasanya dikirim lewat media mata. Bisa lewat tanah, lewat angin, atau lewat sesuatu yang pernah menyentuh rumah ini. Jadi, yang di langit-langit itu? Itu jin suruhan, Nak. Tapi mereka cuma perantara. Pengirimnya manusia. Pak Damar menatap istrinya. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya menunjukkan rasa takut yang tulus. Menjelang sore, Ustadz Mahfud berdiri di tengah ruang tamu, memegang botol kecil berisi air putih. Bu Ratna duduk di sebelah Rani yang tampak pucat. Yoga berdiri di pojok, menatap waspada. Kita mulai dengan izin Allah. Kalau ada yang terasa aneh, jangan panik, tetap zikir. Ustadz mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan menebar ke seluruh ruangan, lembut tapi bergema berat. Tiba-tiba, lampu ruang tamu bergetar. Tirai bergerak meski tak ada angin. Rani menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, dingin banget. Tanganku sakit. Ustadz, Rani kenapa? Ustadz terus membaca dengan suara lebih keras. Dari arah kamar, pintu terbanting sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rani tiba-tiba memejamkan mata, tubuhnya menegang. Suara berat keluar dari mulut kecilnya, bukan suaranya sendiri. Jangan ganggu, dia milik kami. Bu Ratna menjerit. Pak Damar langsung memeluk anaknya sambil beristighfar. Ustadz meneteskan air ruqyah di kepala Rani. Anak itu menjerit keras, lalu terdiam. Beberapa detik kemudian, bunga melati yang diletakkan di meja tiba-tiba layu dan hitam. Ritual itu berhasil menenangkan untuk sementara. Tapi, dalam dunia yang tak terlihat, setiap perlawanan menyalakan amarah baru. Malam tiba cepat. Damar duduk di teras bersama Ustadz Mahfudz, mencoba memaknai kejadian siang tadi. Di pangkuannya, foto setengah terbakar yang ditemukan di kebun. Coba lihat ini Pak Damar. Di ujung foto ini ada tulisan kecil, kayak nama. Bener, W dan R, terus kayak huruf A. Ada orang yang dendam besar sama Bapak, yang namanya mungkin Wira atau mirip. Pak Damar terdiam, wajahnya menegang. Wira, dia mantan bawahanku. Dia dipecat karena terlibat korupsi. Aku yang laporkan.
Mungkin dia yang mengirim. Tapi hati-hati, Pak. Orang seperti itu nggak akan berhenti kalau belum puas. Larut malam, Bu Ratna sedang mencuci tangan di wastafel kamar mandi. Air mengalir pelan, tapi permukaannya bergelombang aneh, seperti bergetar sendiri. Ia menatap cermin. Di belakang pantulannya, tampak sosok wanita hitam tinggi, berdiri di pojok ruangan. Matanya merah menyala, wajahnya tanpa hidung. Bu Ratna membalik tubuhnya, kosong. Namun ketika ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu sudah tepat di belakangnya. Bu Ratna menjerit keras, hingga Pak Damar dan anak-anak berlari masuk. Mas, di cermin, dia di belakang aku. Tapi cermin itu kini retak di tengah, dan dari celah retakan, mengalir darah tipis menetes ke wastafel. Pak Damar terduduk di lantai, memandangi cermin yang retak. Raut wajahnya hancur, ketegasan seorang pejabat hilang, berganti ketakutan seorang ayah. Kalau ini semua gara-gara aku, gara-gara kejujuranku. Apa gunanya aku jujur kalau keluarga jadi korban? Jangan bicara begitu, Pak. Justru karena Bapak jujur, Allah izinkan cobaan ini. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang berbuat zolim. Malam ini kita jangan tidur. Besok kita datangi orang itu. Yang mengirim semua ini harus bertanggung jawab. Dan malam pun kembali turun. Tapi kali ini, bukan mereka yang diawasi. Malam itu justru mereka yang mulai mengintai balik. Namun sang pengirim santet sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Subuh itu diselimuti kabut tebal, seolah langit enggan memberi cahaya. Ustadz Mahfuz, Pak Damar dan Yoga bersiap menuju rumah seseorang. Nama yang disebut dalam foto terbakar itu, Wira Pranata. Dan di balik kabut pagi, langkah mereka membawa aroma kebenaran dan bahaya. Pak Damar mengendarai mobil perlahan di jalan kampung yang sepi. Hanya terdengar suara ban menembus lumpur dan desis angin di antara pepohonan. Ayah yakin kita harus ke sana sekarang? Kalau benar dia pelakunya, aku nggak mau sembunyi terus. Aku mau lihat matanya dan tanya kenapa. Ingat, jangan dengan emosi. Kalau benar dia pakai jalan gelap, amarahmu justru bisa jadi pintu masuk mereka. Pak Damar mengangguk pelan. Mobil berhenti di depan rumah tua dengan pagar besi berkarat. Di atas atap, beberapa burung gagak bertengger diam. Mereka melangkah ke halaman. Rumah itu seperti ditinggalkan lama. Catnya terkelupas, jendela tertutup rapat. Namun dari celahnya keluar aroma dupa dan melati yang kuat. Ustadz Mahfuz membuka langkah pertama. Begitu ia menjejak lantai teras, lantai kayu berderit keras, seolah menjerit menolak tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu depan terbuka sendiri, perlahan. Di dalam rumah, cahaya redup. Puluhan foto tergantung di dinding, semuanya wajah Damar. Dipaku dengan jarum, sebagian disiram darah kering. Ya Allah. Ayah, semua foto ini... Dia benar-benar dendam. Dari balik ruangan, terdengar suara langkah. Muncul Wira, pria berusia 40-an dengan mata cekung, mengenakan sarung kusut dan kalung hitam dari benang merah. Kau datang juga akhirnya. Pak Damar, kupikir pejabat sejujurnya tak akan sudi menginjak rumah kotor macam ini. Apa yang kamu lakukan pada keluargaku, Wira? Kamu tahu, anakku hampir mati ketakutan setiap malam. Anakmu cuma rasakan sedikit dari apa yang aku alami waktu kamu hancurkan hidupku. Kau pikir kejujuranmu itu suci,
Itu kutukan untuk orang lain. Ustadz Mahfudz maju ke depan, tangannya menggenggam tasbih, suaranya tenang namun berwibawa. Berhenti, Wira. Kau bukan melawan manusia, tapi Tuhan yang kau tantang. Aku tidak takut pada Tuhanmu. Aku punya kekuatan sendiri. Ia mengangkat tangannya. Dari belakang tubuhnya muncul bayangan hitam pekat seperti kabut hidup, melingkar di sekeliling ruangan. Cahaya lampu meredup, udara jadi berat. Ayah, lihat di dinding. Bayangan-bayangan itu mulai merayap di dinding, membentuk wajah-wajah tanpa mata. Mereka berbisik dengan suara serak. Keadilan, tidak ada keadilan, tidak ada keadilan untukku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ustadz memercikkan air ruqyah ke arah Wira. Tiba-tiba, tubuh Wira bergetar keras, matanya memerah, dan ia menjerit. Hentikan! Sakit! Berhenti! Kabut hitam itu pecah menjadi serpihan asap, menghilang perlahan. Wira jatuh tersungkur, tubuhnya lemah. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi hening. Wira terduduk di lantai, menangis. Suara tangisnya serak dan menyayat. Aku cuma mau dia rasakan yang aku rasakan. Aku kehilangan segalanya, Pak Damar. Keluargaku, pekerjaanku. Aku pikir, kalau aku menghancurkanmu, aku bisa tenang. Tenang, itu bukan dari dendam, Wira. Aku nggak pernah benci kamu. Aku cuma jalankan tanggung jawab. Bertobatlah. Masih ada jalan, selama kau belum dicabut nyawamu. Wira menunduk lalu menangis semakin keras. Air matanya bercampur darah tipis yang mengalir dari hidung. Aku sudah terlanjur menyerahkan diriku pada mereka. Aku nggak bisa lepas lagi. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, matanya membulat. Lalu asap hitam keluar dari mulutnya dengan jeritan melengking. Asap itu naik ke langit-langit dan menghilang. Tubuh Wira jatuh diam. Pak Damar menatap lama, lalu menunduk, beristighfar pelan. Malam itu, satu nyawa berakhir, tapi tidak dalam kemenangan. Karena dalam perang antara kejujuran dan iri, tak ada pemenang sejati. Hanya pelajaran bahwa kegelapan selalu mencari celah di hati manusia yang sakit. Ustadz Mahfudz menutup mata Wira dengan kain putih. Kemudian menatap Damar. Semoga ini jadi akhir dari semua. Tapi jangan lengah. Kadang yang dikirim meninggalkan jejak. Saya akan tetap jujur, Ustadz. Tapi kali ini, saya juga akan lebih banyak berdoa. Karena saya tahu, musuh terbesar manusia bukan di luar, tapi di dalam hatinya sendiri. Fajar pun datang dengan tenang. Kabut memudar, dan aroma melati yang dulu busuk, kini terasa harum. Rumah keluarga Damar perlahan kembali hidup, karena di dalamnya, keikhlasan telah menggantikan ketakutan. Seminggu berlalu sejak malam kelam di rumah Wira. Keluarga Damar mulai merasakan ketenangan yang lama hilang. Namun, di balik ketenangan itu, masih tersisa hawa dingin yang sesekali berhembus. Seolah ada bayangan yang enggan pergi sepenuhnya. Pagi cerah, Bu Ratna sibuk menata vas bunga melati di ruang tamu. Rani, anak bungsu mereka, menggambar di meja sambil bersenandung kecil.
Rani, kamu masih mimpi buruk malam-malam? Nggak kayak dulu, Bu. Tapi kadang aku masih dengar langkah orang di depan kamarku. Kalau kamu takut, baca doa. Jangan lawan rasa takutmu, tapi serahkan pada Tuhan. Rani mengangguk pelan. Namun saat Bu Ratna berbalik, pantulan di cermin ruang tamu menunjukkan bayangan hitam berdiri di belakang mereka. Bayangan itu memudar dalam sekejap, meninggalkan jejak kabut tipis. Malamnya, Pak Damar tertidur di kursi ruang kerja. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah tua tempat Wira menghembuskan napas terakhir. Namun, kali ini rumah itu terang dan penuh cahaya putih lembut. Dari ujung ruangan, muncul Wira, berpakaian serba putih, wajahnya damai. Aku datang bukan untuk menakutimu lagi, Damar. Aku minta maaf. Kegelapan yang kubuka menelan aku sendiri. Wira, semoga Tuhan ampuni semua salahmu. Kau sudah menanggung akibatnya. Aku sudah bebas dari bayangan itu. Jaga keluargamu. Jangan biarkan rasa iri seperti aku dulu tumbuh di hati siapapun. Tubuh Wira perlahan menjadi kabut putih, lalu lenyap ke udara. Pak Damar tersentak bangun. Nafasnya berat, namun kali ini tidak ada rasa takut, hanya kelegaan. Keesokan harinya, warga menemukan makam Wira berubah hitam di bagian tengahnya. Tanahnya hangus, masih mengeluarkan asap tipis. Nggak ada yang bakar, tapi tanahnya kayak terbakar dari dalam. Katanya dulu dia main santet ya. Mungkin itu balasan dari Tuhan. Setiap perbuatan kembali ke pelakunya. Yang bermain dengan kegelapan akan dimakan oleh bayangan yang diciptakannya sendiri. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang tersesat karena amarahnya, dan jauhkan kami dari iri, dendam, serta jalan gelap yang menyesatkan. Sore menjelang, keluarga Damar duduk di gazebo samping rumah. Mereka hendak menikmati makanan di sana. Ayah, sekarang nggak ada bayangan di kamar Rani lagi. Kalau malam malah ada cahaya kecil kayak kunang-kunang. Mungkin itu tanda kalau rumah kita udah dijaga cahaya doa, Nak. Yang penting sekarang kita nggak hidup dalam takut lagi, tapi dalam syukur. Dan Rani nggak mimpi buruk lagi. Iya kan, Det? Rani menggangguk senang. Mereka saling berpandangan, tersenyum penuh ketenangan. Cahaya senja menembus dedaunan, memantul di wajah mereka. Malam turun perlahan. Langit penuh bintang di atas rumah keluarga itu. Dalam setiap cahaya, selalu ada bayangan yang mencoba memadamkan. Tapi selama hati tetap bersih, tidak ada gelap yang mampu bertahan lama. Suara adzan Isya menggema dari kejauhan. Pak Damar berdiri, menatap Bu Ratna dan Rani dengan senyum tenang. Ayo, sholat berjamaah. Kita tutup hari ini dengan doa, bukan ketakutan. Dan begitulah akhir kisah ini. Ketika keikhlasan menggantikan dendam, bahkan santet pun kehilangan kekuatannya. Karena doa adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.